Wow, kalau kita lihat dari sini manuver Ibu Megawati sangat mengejutkan sekali ya. Padahal Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, bahkan sudah menemui Ibu Megawati di kediamannya pada tanggal 7 April malam. Tetapi Ibu Megawati di sini keputusan sangat mengejutkan sekali. Bahkan banyak yang setidaknya beropini atau mengamati, kayaknya dengan pertemuan ini Ibu Megawati akan luluh dan akan menjadi koalisi dari pemerintahan. Tetapi kenyataannya semuanya salah prediksi. Ternyata Ibu Megawati tetap menjaga komitmennya untuk berada di luar pemerintahan. Apalagi juga saat ini di pemerintahan Pak Prabowo itu belum ada partai-partai yang berada di luar pemerintahan selain PDIP. Nah, jadi ini menurut saya keputusan yang sangat bagus sekali lah. Walaupun Pak Prabowo sudah bertemu dengan Ibu Mega di kediamannya, tetapi Ibu Megawati juga tetap menjadi partai yang berada di luar pemerintahan. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Ibu Megawati ini setidaknya mengajari Pak Jokowi dalam beretika, berpolitik dan lain sebagainya. Ya, walaupun hubungan antara Pak Prabowo khususnya PDIP dengan Gerindra sangat baik, tetapi PDIP berada di luar pemerintahan. Menurut saya itu juga patut dijaga ya, hubungan baik antara kedua belah pihak dan lain sebagainya. Menurut saya Bu Megawati secara tidak langsung mengajari Pak Jokowi. Misal saja Pak Jokowi pada saat lalu ketika bermanuver itu langsung berterus terang kepada Ibu Megawati, saya mendukung Pak Prabowo. Menurut saya perpolitikan lebih adem. Tetapi kan tidak. Pak Jokowi bahkan sampai saat ini pun juga enggan bertemu dengan Ibu Megawati. Nah, menurut saya pertemuan yang sangat biasa sekali ya, karena di momen hari Lebaran, di momen hari Idul Fitri. Jadi menurut saya pertemuan yang sangat biasa sekali. Pastinya Ibu Megawati akan menerima siapapun yang hadir, tak terkecuali Pak Jokowi, Gibran, Kaesang, Bobi Nasution dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada satupun keluarga Pak Jokowi yang bersilaturahmi ke Ibu Megawati. Nah, ini juga pertanda apa? Padahal kalau kita lihat ketika di Hari Raya Idul Fitri, Didit juga datang ke kediaman Ibu Megawati dan bahkan juga disambut oleh Ibu Megawati. Jadi ini adalah momen yang memang untuk bersilaturahmi. Kalau misalkan keluarga Pak Jokowi datang, pastinya juga akan disambut oleh Ibu Megawati. Jadi ini adalah momen yang biasa sekali. Jangan disangkut pautkan dengan PDIP akan berada di dalam koalisi pemerintahan dan lain sebagainya. Dan ternyata tidak. Apalagi kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Prabowo bertemu Ibu Megawati, Sekjen Gerindra, PDIP tetap di luar pemerintahan. Nah, ini sangat keren sekali. Dan menurut saya PDIP pasti juga paham ya terkait negara demokrasi, harus ada partai yang berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Pastinya sudah paham lah. Dan pastinya Ibu Megawati akan berada di luar pemerintahan. Ini harapan dari Refly Harun juga seperti itu ya. Bahkan Refly Harun memuji setidaknya ketika PDIP akan berada di luar pemerintahan karena menjadi penyeimbang pemerintahan. Nah, bahkan dikomentari oleh Vivi, good, demokrasi yang baik selalu butuh oposisi dan PDI Perjuangan memang cocok jadi oposisi pemerintahan Prabowo dan Gibran ya. Apalagi saat ini ya, di tengah isu perpolitikan yang tidak jelas, ekonomi global yang sangat tidak menentu, memang terus saya keputusan dari PDIP harus menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan untuk penyeimbang, sehingga PDIP bisa mengontrol kebijakan-kebijakan apa yang tidak pro dengan rakyat, kebijakan apa yang tidak bermanfaat untuk rakyat, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, dari Metro TV, Megawati tegaskan PDIP tetap di luar pemerintahan usai bertemu Prabowo. Wow. Ketua Umum PDIP Megawati menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan keduanya pada Senin 7 April 2025 di kediaman Megawati di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Meski di luar koalisi, Megawati disebut tetap mendukung pemerintahan Prabowo agar berjalan efektif demi kesejahteraan rakyat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa PDIP bisa menjadi instrumen penguat dari luar tanpa harus bergabung dengan pemerintahan secara formal. Nah, jadi sudah jelas ya, Ibu Megawati memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, mengontrol
di pemerintahan Pak Prabowo. Ini sangat keren sekali lah. Nah, bahkan juga ada pemberitaan dari National Sindio News, Prabowo, Mega, PDIP, kami tetap di luar. Wah, ini juga sangat keren sekali. Nah, ini ada apa juga ya? Panas PSI versus PDIP usai pertemuan Prabowo dan Megawati. Ini apa ya? PSI dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali memanas. Dua partai ini saling membalas komentar terkait pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati. Pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada 7 April. Prabowo dan Megawati bertemu selama 1,5 jam antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati di kediaman Ibu Megawati di Jalan Teuku Umar. Dasko mengatakan pertemuan kedua tokoh itu berlangsung lumayan lama. Pertemuan berlangsung dengan hangat dan penuh keakraban. Antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat. Nah, PSI dorong Megawati bertemu dengan Jokowi dan SBY. Ini juga sangat lucu sekali ya. PSI lantas mengomentari pertemuan Prabowo dan Megawati. Ketua Umum PSI Andi Budiman justru mendorong agar Megawati lanjut bertemu dengan Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden ke-6 SBY. Sangat positif, pertemuan tokoh bangsa selalu baik dan bermanfaat. Kita butuh kebersamaan dan kekompakan. Andi mendorong pertemuan Megawati dengan para pemimpin lain seperti SBY dan Jokowi. Menurutnya, jika pertemuan antar tokoh bangsa ini terjadi, suasana politik nasional akan semakin kondusif. Pernyataan PSI dianggap mengada-ngada oleh PDIP. Politikus PDIP yang juga mantan kader PSI, Guntur Romli, juga menyampaikan pihaknya tidak berharap Megawati dikunjungi Jokowi. Guntur Romli awalnya mempertanyakan motif PSI mendorong Megawati bertemu SBY dan Jokowi. Dia lantas menyinggung kader PSI Ade Armando yang sering menyerang Megawati. Apa motif PSI tiba-tiba mau mendorong pertemuan Ibu Megawati dan Pak SBY dengan Jokowi? Padahal kader PSI seperti Ade Armando sering menyerang dan memfitnah Ibu Megawati, kata Guntur. Guntur menyampaikan Megawati tak pernah menutup diri untuk bertemu siapapun. Seperti kunjungan Prabowo, dia bahkan menyebut putra-putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro atau Ibas juga sering mengunjungi Megawati. Terkait pertemuan, Ibu Megawati tidak pernah menutup diri untuk berkunjungi oleh siapapun. Guntur menilai yang aneh justru Jokowi yang tidak pernah lagi mengunjungi Megawati. Dia mengibaratkan Jokowi habis manis sepah dibuang. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat lucu sekali ya, di tengah ada pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto, dan yang cukup unik, Pak Prabowo yaitu mengunjungi di kediaman Ibu Megawati. Tetapi kenapa PSI menyuruh atau menyarankan Ibu Megawati untuk menemui Pak Jokowi dan Pak SBY? Ini kan sangat lucu sekali ya. Seharusnya Pak Jokowi dan Pak SBY dulu lebih dahulu yang datang di kediaman Ibu Megawati. Seharusnya seperti itu, bukan malah dibolak-balik Ibu Megawati yang datang ke Pak Jokowi dan Pak SBY. Ini kan sangat lucu. Dari segi usia juga lebih sepuh Ibu Megawati, dan Ibu Megawati juga seorang perempuan. Seharusnya yang datang itu yang gentle itu ya, yang laki-laki. Seharusnya datang duluan bersilaturahmi ke Ibu Megawati. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.